Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Kumai akan menjelaskan kebudayaan-kebudayaan yang berada di negara Singapura. Latar belakang negara Singapura. Singapura memainkan peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara sampai Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di situ. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura telah berubah menjadi pelabuhan yang amat strategis mengingat letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina, yang akhirnya menjadi antara pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Jumlah kota di negara Singapura. Singapura memiliki jumlah wilayah sejumlah 55 wilayah dengan jumlah populasi yang tidak tetap. Berikut beberapa fakta terkait negara Singapura, yaitu nama Singapura, ibu kota Singapura, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, sistem pemerintahan yaitu negara kesatuan, republik parlementer, dan republik konstitusional. Berikut kebudayaan khas di negara Singapura. Singapura adalah negara yang kaya akan budaya. Kebudayaan Singapura kental dengan aspek keberagaman seperti budaya, etnis, dan agama. Berikut adalah 5 alasan mengapa Singapura menjadi negara yang kaya akan budaya dan paling beragam. 5 alasan tersebut yakni komunitas yang beragam dan damai. Kedua, memiliki makanan khas yang beragam. Ketiga, agama yang beragam dan hidup bersama dengan damai. Keempat, merayakan keberagaman. Kelima, pop kultur yang kuat. Ras di negara Singapura. Berikut 5 etnik terbesar di negara Singapura. Yang pertama, Tionghoa. Kedua, Melayu. Ketiga, India. 4, Eurasia. Dan terakhir, Peranakan. Berikut makanan khas negara Singapura, yaitu ada carrot cake, roti prata, kaya toast, Singapore chicken rice, dan Hokkien prawn mee. Selanjutnya, tradisi Singapura. Ada transfer angka hoki, yaitu kalau menjelang perayaan tahun baru Imlek, orang bukannya mengantri membeli tiket konser ataupun perilisan gadget paling anyar, melainkan yang dilakukan orang adalah melakukan pengiriman sejumlah uang namun ke rekeningnya sendiri. Tidak hanya melakukan pengiriman uang sejumlah angka hoki saja, tapi waktu transaksi juga akan disesuaikan dengan prediksi hoki agar benar-benar mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, ada baju adat. Secara luas sebagai simbol warisan budaya Melayu, baju kurung dan baju Melayu seringkali dipakai dalam kegiatan sehari-hari atau secara resmi. Baju kurung adalah kombinasi blus panjang berpotongan longgar dan rok yang dikenakan oleh wanita, sementara baju Melayu adalah kaos berpotongan longgar yang dipadukan dengan celana yang dipakai oleh pria. Yang ketiga, ada ritual Waisak. Ini jadi satu ritual yang cukup unik di Singapura karena menjadi ritual yang berbeda. Di Singapura, orang merayakan hari raya Waisak dengan melepaskan burung dari sangkarnya ke udara. Hal inilah yang dianggap sebagai lambang kedatangan hari yang baru dan perayaan akan nilai yang ditinggalkan Buddha bagi umatnya di dunia. Yang keempat, ada budaya khas. Keragaman penduduk dan juga latar imigrannya menyebabkan budaya Singapura seringkali disebut-sebut sebagai campuran dari beragam budaya, yaitu Melayu, Cina, India, Peranakan, dan juga Britania. Warga asing juga punya andil membentuk 42% penduduk Singapura dan punya peran penting dalam menyumbangkan budaya di Singapura. Yang kelima, seni. Dimulai sejak tahun 1990-an, pemerintah telah berusaha untuk mempromosikan negara Singapura menjadi pusat seni dan juga budaya, terutama seni drama. Dan ini mengubah negara Singapura menjadi gerbang antara timur dan barat yang begitu kosmopolitan. Yang terakhir, bahasa resmi Singapura. Dalam konstitusinya, Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Tamil, dan bahasa Inggris.
Selanjutnya ada ikon negara Singapura, yaitu ada Million Park, Gardens by the Bay, dan Marina Bay Sands. Selanjutnya hal-hal tabu yang ada di negara Singapura antara lain ada Pulau Ubin. Sebuah kisah legendaris menjelaskan bahwa pada masa-masa awal seekor gajah, seekor babi, dan seekor katak saling menantang untuk mencapai pantai Johor dari daratan Singapura. Taruhannya tinggi karena mereka yang tidak berhasil akan berubah menjadi batu. Yang kedua, Pulau Belakang Mati. Mantan nama Sentosa adalah Pulau Belakang Mati, di mana belakang mati berarti di belakang orang mati dalam bahasa Melayu. Tidak ada yang tahu persis bagaimana nama pulau itu muncul, tetapi ada banyak legenda tentang asal-usulnya. Menurut satu versi, pulau itu pernah menjadi tempat pembajakan dan pertumpahan darah di masa lalu. Para korban pembunuhan menghanti pulau itu sedemikian rupa sehingga diberi nama yang tidak terlalu menguntungkan ini. Dan yang terakhir ada Merlion. Suatu malam, penduduk desa yang tinggal di pantai selatan Temasek terbangun oleh angin menderu dan ombak yang menerjang. Awan gelap menghalangi cahaya bulan dan bintang-bintang, mengubah dunia dalam kegelapan total. Seolah-olah pulau Temasek akan ditelan oleh amukan laut. Penduduk desa yang ketakutan tenggelam berlutut dalam doa. Selama momen ini, cahaya terang diamati muncul dari perairan selatan. Makhluk besar setengah singa dan setengah ikan meraung marah. Pertempuran antara binatang mistis yang sengit dan alam itu intens karena langit dipenuhi dengan kilatan cahaya. Penduduk desa belum pernah menyaksikan fenomena mengerikan seperti ini sebelumnya. Nah, itulah penjelasan secara rinci mengenai kebudayaan yang berada di negara Singapura. Saya Melisa Kumai undur diri dan selamat menonton.